warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama non-muslim. Untuk hari ini sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, silahkan salah satu dari kalian pimpin doa supaya apa yang akan kita lakukan hari ini nantinya benar-benar bermanfaat untuk kalian, dan di masa depan nanti kalian akan mendapatkan kemudahan dan kesuksesan karena hari ini dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, untuk berdoa salah satu silakan memimpin. Siap, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak absen dulu, tolong diperhatikan. Muhammad Munir, Muhammad Rifki Alwi Yahya, Niko Evin, Nur Ahmad Iqbal, Nyoga Najib, Pulung Anggoro, Rahmat Fatkur, Randika Oka, Reno Putra Pradana, Reza Fajar, Riyoga, Sony Fitrianto, Titan Maulana, Tito Muhammad Alfat, Trionggo, Wahyu Kurniawan, Wildan Sanjaya, Yoga Pramudia, Yoga Prastio Putra, Ar-Rahman Dwi. Baik, apakah ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Oke, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang cutting speed atau kecepatan potong. Nah, sebelum kita masuk pada materi kecepatan potong, apakah dari kalian masih ingat dengan mata pelajaran pertemuan kemarin? Oke, baik. Apa? Tentang apa? Ya, tentang perlengkapan dan alat bantu pada mesin freeze. Baik, dari materi yang kemarin, perlu Pak Ukri ingatkan lagi, dari materi yang kemarin, yaitu perlengkapan dan alat bantu pada mesin freeze. Ada berapa kira-kira kemarin? 13. Ya, ada kurang lebih sekitar 13. Silahkan coba sebutkan 5 saja, salah satu anak. Satu anak, satu alat bantu. Coba, siapa? Oke. Drill Chuck Arbor. Iya, drill Chuck Arbor. Ada yang lagi yang lain? Ya, baik. Collet Arbor. Ya, collet Arbor. Apakah ada lagi yang lain? Ya, coba kamu. Coba. Ya, rem camping ya. Terus berikutnya? V-block. Ya, V-block. Coba satu lagi. Ya, dari beberapa alat bantu dan perlengkapan pada mesin freeze, kurang lebih ada 13 alat bantu dan perlengkapan pada mesin freeze yang utama. Ya, tadi kalian sangat bagus masih mengingat materi yang kemarin Pak Okrin sebutkan ada 5. Tadi kurang lebih ada 5 yang Pak Okrin minta, kalian sudah menyebutkan dengan baik. Coba sekarang dari 5 alat bantu yang tadi kalian sebutkan atau disebutkan oleh teman kalian, coba Bapak juga ingin tahu
fungsi dari alat bantu tersebut. Seperti tadi nanti satu anak menyebutkan satu saja. Misalkan tadi dari drill cak arbor, fungsinya apa sampai yang terakhir disebutkan oleh temanmu, lima-limanya tadi silakan disebutkan dari masing-masing anak satu saja. Coba siapa yang bisa? Mungkin tadi yang pertama itu disebutkan oleh temanmu apa? Drill cak arbor. Coba ada yang tahu fungsinya? Silahkan, ya kamu. Dipakai untuk mencekam martabor atau yang lain berdiameter kecil dan memiliki bentuk tangkai silindris. Ya, betul sekali. Terus yang kedua, coba siapa lagi yang kedua? Silakan. Ya, kamu. Digunakan untuk mencekam pisau dengan tangkai silindris dan didesain untuk dapat mencekam pisau dengan diameter yang bervariasi. Ya. Kapasitas kolet yang sudah ditentukan. Ya, itu ada fungsinya apa? Dari alat apa? Kolet arbor. Ya, betul. Fungsi dari alat atau alat bantu kolet arbor. Terus yang ketiga, coba siapa? Ayo. Ya, coba. Clamping digunakan untuk mencekam material langsung pada meja mesin press. Dalam hal ini, clamp digunakan sebagai pencekam, sedangkan T-slot bolt sebagai pengencangnya. Ya, betul sekali. Terus dua lagi. Bapak minta dua anak lagi, silahkan. Salah satu dulu. Ayo, silahkan. Ya, kamu. V-block digunakan untuk pencekapan batang poros yang akan dikerjakan dengan mesin press. Batang poros yang pendek biasanya ditempatkan pada sebuah V-block saja, tetapi jika batang porosnya panjang, butuhkan dua buah V-block atau lebih dipasang pada meja mesin. Ya, betul sekali. Satu lagi, coba. Ayo, siapa? Coba orang satu, silahkan. Ayo. Ya. Spinning head digunakan untuk membuat segi-segi yang beraturan pada poros benda kerja maupun untuk membuat alur helik pada permesinan press. Spinning head biasanya dilengkapi dengan klak pembagi yang berfungsi untuk membantu pembagian yang tidak dapat dilakukan dengan pembagian langsung. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian. Oke, untuk materi selanjutnya hari ini, tadi sebelum masuk materi yang inti, Bapak sudah menggali ya dari penjelasan Bapak minggu kemarin. Kalian sangat bagus, sangat mengingat, berarti kalian memperhatikan apa yang Bapak sampaikan di pertemuan yang kemarin. Untuk hari ini bisa diperhatikan televisi layar yang ada di depan. Kita mempelajari tentang kecepatan potong pada mesin freeze atau cutting speed, ya, atau cutting speed, kecepatan potong pada mesin freeze. Sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan dipelajari pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran untuk hari ini adalah memahami dan menggunakan kecepatan putar mesin freeze untuk berbagai macam kecepatan potong bahan. Gunanya apa? Di kehidupan sehari-hari, seperti yang kalian pertimbangkan sebelum kalian melaksanakan sebuah kegiatan praktikum, yang utama salah satunya adalah kalian harus mengetahui kecepatan potong, sehingga apa yang akan kalian lakukan, apa yang kalian pilih untuk membuat benda kerja itu nantinya tidak akan terjadi kesalahan. Dan apa yang kalian rencanakan, penunjang utamanya untuk kesesuaian adalah salah satunya dalam penentuan apa? Penghitungan dan penyelesaian pada kecepatan potong di persiapan langkah kerja. Oke, mungkin sebelum lebih lanjut lagi, ini ada mengapa kita perlu memahami kegunaan dan fungsi kecepatan potong. Bapak ingin 3 anak. Coba silahkan satu anak dulu, nomor sebutkan. Kenapa? Ya, kamu. Agar kita bisa mengerjakan dan membuat produk dengan menggunakan perlengkapan dan alat atau pisau fresh yang sesuai dengan bahan yang kita kerjakan. Ya, betul sekali. Jadi agar kita bisa mengerjakan dan membuat produk ya yang sesuai apa yang telah akan kalian lakukan di perencanaan itu, nantinya biar selesai sesuai dengan yang kalian rencanakan, baik waktu, baik hasil maupun penyelesaiannya tidak jauh dari
rencana. Bagus sekali. Terus satu lagi, coba ya. Untuk menghindari kecelakaan kerja karena salah memilih kesesuaian antara pisau freeze dan bahan yang dikerjakan. Betul sekali. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas. Jadi untuk membahas kita akan menggunakan misalkan besi tuang, misalkan kuningan, misalkan aluminium, misalkan tembaga. Itu harus menggunakan pisau yang bagaimana, pisaunya apa, jenisnya, bahannya apa. Nah, itu hari ini akan kita bahas ya, jadi supaya tidak terjadi kecelakaan. Salah satunya apa yang kalian persiapkan, apa yang akan kalian gunakan pisaunya sesuai dengan bahan yang akan dikerjakan. Coba satu lagi, siapa? Satu lagi ya, kamu. Supaya estimasi waktu dan hasil pekerjaan biar sesuai dengan rencana. Betul sekali. Jadi yang sering menjadi permasalahan dalam sebuah pekerjaan itu adalah molornya waktu. Mungkin kalian pernah di industri atau mungkin kalian punya pengalaman seharusnya selesai 2 hari, tetapi kalian 2 hari kalian ambil belum selesai. Salah satunya adalah ini. Dalam penyelesaian ya persiapan ini tidak sesuai. Sehingga apa yang kalian kerjakan pasti akan memolorkan waktu atau memperpanjang waktunya sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan estimasi waktunya. Bagus sekali. Jadi itu ya, kenapa sih perlu salah satunya, yaitu tadi supaya apa yang kita kerjakan betul-betul tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Nah, seperti yang kita sepakati di pertemuan yang kemarin, hari ini nanti akan Bapak bentuk kelompok. Untuk kelompok nanti kita bentuk kelompok. Nanti untuk ketua kelompoknya Bapak Oklin tentukan, mungkin yang Bapak anggap bisa mendampingi teman-temannya. Ada yang pandai mengutarakan atau berpresentasi, karena nanti kelompoknya akan dibentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 anak. Nah, dari kelompok tersebut nanti membuat penyelesaian adanya masalah, silakan kalian menyelesaikan sendiri dengan masing-masing kelompok. Kelompok ini kita beri penandaan atau penamaan dengan benda yang akan kalian kerjakan. Untuk kelompok aluminium yaitu Muhammad Munir, Muhammad Rifki Alwi, Niko Evin, Nur Ahmad Iqbal, Nugroho dan Wildan Sanjaya. Untuk kelompok aluminium. Terus untuk kelompok kuningan ada Reno, Reza, Ryoga, Sony dan Yoga Pramudia. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kelompok besi tuang ada Nyoga Najib, Pulung, Rahmat Fatur, Randika, Ferdiansah dan Yoga Prasetyo. Nah, untuk yang terakhir yaitu kelompok besi tempa ada Titan Maulana, ada Tito Muhammad, ada Trionggo, ada Wahyu Kurniawan dan Ar-Rahman Dwi. Nah, untuk masing-masing kelompok nanti akan Bapak berikan 1 LKPD, yaitu lembar kerja yang akan kalian selesaikan, ya, yaitu di situ nanti silahkan kalian menguraikan sesuai dengan nama kelompoknya dalam LKPD tersebut. Misalkan dalam LKPD lembar kerja peserta didik itu kalian kelompok aluminium, kalian silahkan mencari sebuah masalah yang di situ akan kalian selesaikan per kelompok. Misalkan aluminium dengan diameter sekian, aluminium dengan sekian, kamu kerjakan dengan perhitungan cutting speednya, dengan perhitungan feedingnya, dengan perhitungan yang lain. Itu silahkan kalian selesaikan di masing-masing kelompok. Untuk bahan atau yang bisa dikerjakan di mesin freeze tidak hanya 4 yang dijadikan nama kelompok.
tetapi kalian mungkin mengetahui di sana ada tembaga, ada besi tuang, ada as, dan bermacam-macam bahan yang bisa dikerjakan pada mesin freeze. Pak, apakah bisa kelompoknya ini kita nanti misalkan menyesuaikan itu? Bisa, silahkan kalian menyesuaikan itu ya. Jadi nanti per kelompok silahkan mengelompok sesuai kelompoknya. Nanti akan Bapak bagikan termasuk buku untuk mencari referensi, dan nanti materi yang ada pada PowerPoint yang sudah kita bahas nanti Bapak share di grup. Silahkan kalian mengamati materi tersebut dan mencari solusi maupun menentukan masalah apa yang akan kalian angkat di kelompok kalian masing-masing. Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian mengelompok ke kelompoknya masing-masing yang telah tadi kita bagi. Jadi silahkan mengelompok ke kelompok masing-masing yang tadi telah kita bagi dan kita sepakati. Untuk selanjutnya nanti perlengkapan atau logistik kita pakai jangka sorong ya, baik 0,02 maupun 0,05 dan menggunakan kalkulator. Kalian bisa menggunakan HP kalian difungsikan sebagai kalkulator, dan nanti juga ada kertas dan buku yang nanti bisa digunakan untuk mencari masalah sesuai yang ingin kalian angkat dan ingin kalian selesaikan. Dan perlu digarisbawahi, nanti untuk apa yang akan kalian selesaikan per kelompok itu dipresentasikan. Silakan kalian dengan pembagian yang Pak Okrin tentukan tadi dan kesepakatan bersama, mungkin sudah tercipta. Nanti harapan saya masing-masing kelompok bisa aktif. Jadi ada yang mencari sumber masalahnya, ada yang mencari referensinya, sampai nanti presentasi masing-masing kelompok dengan baik. Satu kelompok harus bekerja sama ya. Baik, untuk selanjutnya untuk kelompok aluminium bisa ke depan ngambil perlengkapan yang sudah ada. Kelompok aluminium wakili satu anak, tidak apa-apa. Yang berikutnya kelompok kuningan. Kelompok kuningan bisa diperhatikan di depan kalau kalian lupa dengan kelompoknya. Terus yang berikutnya ada kelompok besi tuang. Terus yang terakhir ada kelompok besi tempa. Oke, silahkan mengelompok sesuai dengan yang tadi sudah Bapak bacakan. Silakan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kelompok sudah terbentuk dan kalian sudah mengelompok. Silakan masing-masing kelompok ada yang menyelesaikan menggunakan kalkulatornya dan ada yang membuka materi yang Pak Okrin share. Untuk kelompok kuningan, ya betul seperti itu. Ya, yang lain mencari yang ingin dikerjakan atau yang ingin diselesaikan, masalahnya apa? Silakan. Nah itu ya, semua harus aktif. Ada yang membuka materi, ada yang nulis. Nah itu seperti itu untuk kelompok besi tuang. Ya, bagus seperti itu. Nulis ya. Silakan nanti sekalian disiapkan. Ada yang bagian presentasi dan nanti ada yang bagian menulis di depan. Jadi masing-masing kelompok silakan membuka materi yang Bapak share juga untuk kelompok aluminium. Bagus ya, seperti itu.
Terus selanjutnya untuk kelompok besi tempa, iya seperti itu. Betul. Nah, satunya menunjukkan mana yang dikerjakan, ya betul seperti itu. Sambil perhatikan jangka sorong yang kalian pegang, bisa kalian bayangkan nonius nilai yang ada pada meja mesin freeze, sehingga akan ada kesamaan untuk penghitungannya. Silahkan dibuka, dicari, itu juga mungkin sebagai referensi. Kalian bisa mengambil masalah yang ada pada kelompok atau yang akan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Baik, ya, bagus untuk kelompok besi tuang. Ya, seperti itu. Setelah kalian ingin mengangkat nanti permasalahannya apa, silakan dituntaskan sekalian sebelum nanti presentasi. Harapan saya per kelompok benar-benar bisa menampilkan, ya, menampilkan apa yang telah kalian kerjakan per kelompok. Mungkin kalau sudah dilihat materinya yang Bapak share, bisa kalian mencari referensi lewat Google atau lewat informasi-informasi yang lain. Saya persilahkan. Jangan lupa sekalian pemahaman tentang pisau atau kecepatannya yang ingin ditentukan. Ya, bagus untuk kelompok kuningan. Baik, untuk kelompok yang selanjutnya, ya bisa gini. Ini kamu ingin menyelesaikan, ya misalkan ini kelompok aluminium. Berarti ini jika kita ya mengofis bahan aluminium atau logam aluminium, nah seperti itu nanti terus diselesaikan. Biasanya seperti itu. Ya, untuk kelompok besi tempa segera diisi itu, dibuka bukunya halaman, nah itu ditulis di situ, bisa dikerjakan. Ya, kelompok aluminium sudah hampir selesai. Mungkin untuk yang kelompok lain, untuk kelompok besi tempa bentar lagi sudah selesai. Jangan lupa untuk masing-masing individu memfungsikan dirinya pada kelompok. Ya, ada yang menulis, ada yang membuka materinya supaya cepat selesai. Harus kompak satu kelompok. Kelompok besi tuang juga sudah hampir selesai. Kelompok kuningan juga seperti itu, sebentar lagi juga selesai. Ya, silakan dilanjutkan. Kalian dipelajari pada lembar kedua dari AKPD. Oke, apa sudah selesai semua? Oke, sudah selesai ya. Oke, kelompok aluminium sudah selesai? Ya. Kuningan? Ya. Besi tuang? Ya. Besi tempa? Ya. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dipersiapkan. Nanti persiapan untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Oke, kalau sudah, silakan peralatannya dirapikan dulu sebelum presentasi mungkin.
Ya, yang sudah selesai bisa dirapikan bukunya, dijadikan satu dengan perlengkapan yang lain. Setelah itu persiapan untuk masing-masing kelompok. Bentar lagi presentasi masing-masing kelompok. Baik, perhatikan apakah semua sudah selesai dari masing-masing kelompok? Sudah. Baik, untuk kelompok yang presentasi pertama, silakan kelompok aluminium beserta anggotanya ke depan untuk mempresentasikan masalah dan penyelesaian yang diangkat oleh kelompok aluminium. Silakan ke depan semua. Silakan untuk masalah yang dikerjakan ditulis di depan. Yang lain memperhatikan. Nanti seperti biasa dalam kelompok harus ada yang menanya dari hasil pemaparan dari temanmu. Silakan untuk kelompok aluminium bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok aluminium akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian masalah yang telah kami ambil. Oke, silakan. Kelompok yang lain bisa memperhatikan. Mungkin kelompok lain sambil bisa mengamati apakah ada pekerjaan yang belum sempurna, bisa dilanjutkan untuk menyempurnakan sambil yang lain memperhatikan pemaparan atau penyelesaian dari kelompok aluminium. Nanti kalau dari kelompok aluminium sudah mencatat, ya mungkin yang membaca salah satu juga nggak apa-apa, sudah selesai nanti membacakan saja. Mungkin kalau kalian punya pertanyaan nanti bisa ditanyakan langsung pada kelompok yang mempresentasikan. Pelan saja supaya tidak ada kesalahan dalam penulisan. Yang penting jelas. Ya, menjawabnya. Langsung penyelesaiannya. Ya. Langsung itu kamu tulis sesuai, itu kan pekerjaan kamu. Jadi kamu tulis semua yang kamu kerjakan. Jadi nanti yang kalau kamu akan masalah misalkan penyelesaian menggunakan benda atau material apa yang kamu kerjakan, silakan tulis semua. Contoh yang ada di depan yang kelompok aluminium menyelesaikan berarti kan seperti yang di depan. Jika kita akan mengefresh ya bahan logam ya dengan kecepatan itu aluminium. Sekali lagi untuk yang belum terlanjur presentasi, untuk bahannya dikasih nama bahan yang diangkat. Ini nanti untuk kelompok aluminium biar dibetulkan nanti.
Ini mas, bentar. Untuk kelompok aluminium ini dengan bahan dikasih spasi, digosok dulu, dikasih aluminium. Lainnya juga seperti itu. Jadi bahan yang kamu sampaikan adalah yang ingin kamu angkat. Ya materi apa atau bahan apa yang kamu angkat. Misalkan, nah ini misalnya jika kita akan mengfreeze bahan ya aluminium, ya terus dilanjutin apa? Kamu nanti yang kelompok besi tuang, misalkan mengfreeze besi tuang. Jadi menunjukkan kalau itu materi atau masalah yang ingin kamu selesaikan atau kamu paparkan. Silahkan menyesuaikan dengan smart TV-nya. Ya, jadi medianya memang kita menggunakan media smart TV, jadi TV pintar yang kita gunakan sebagai papan tulisnya. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan fasilitas yang ada di layar. Jadi kalau penyelesaianmu ternyata banyak, ya disesuaikan tulisannya diperkecil atau bagaimana, terserah. Yang penting kamu bisa mengetahui, ya, bisa menyesuaikan seberapa waktu dan tempat yang kamu butuhkan untuk penulisan dan penyelesaian masalah yang kamu selesaikan. Oke, kalau sudah mungkin yang ke depan yang mempresentasikan boleh yang menulis supaya lebih mudah. Jadi langsung dibacakan. Nanti kalau sudah silakan memberikan kesempatan untuk kelompok lain misalkan ada yang ingin ditanyakan. Jadi temannya sudah mungkin bisa dibacakan langsung. Sekarang kita akan mengfresh aluminium dengan kecepatan potong cutting speed 40 meter per menit dan anvil diameter 20 mm, maka transin secara teoretis diketahui cutting speed sama dengan 40 m per menit, diameter 20 mm dan P 3,14. Ditanya N atau putaran mesin. Penyelesaian cutting speed N sama dengan cutting speed kali 1000 per Pi kali diameter. N sama dengan 40 kali 1000 dibagi 3,15 kali 20. N sama dengan 40.000 dibagi 6,62,8. N sama dengan 636,942 rpm. Di sini apakah ada pertanyaan? Saya, Ya. apakah itu hanya bisa digunakan untuk bahan aluminium saja? Tidak, ini bisa digunakan dengan bahan apapun, tapi pisau fresh-nya menyesuaikan dengan bahan yang dipakai. Ya, berarti kan. Jadi seperti ini ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok aluminium adalah hanya mengangkat aluminium, tetapi apakah bisa yang ditanyakan oleh kelompok lain tadi apakah bisa digunakan untuk pekerjaan bahan lain? Ya, itu berarti jawabannya bisa, tetapi harus menyesuaikan apa? Pisau yang akan digunakan. Jadi pisau yang akan digunakan seperti di awal Bapak jelaskan harus menyesuaikan dengan material atau bahan yang ingin dikerjakan. Oke, untuk kelompok yang pertama aluminium, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok aluminium. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya ya persiapan untuk kelompok
besi tuan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok besi tuan. Baik, berikutnya untuk kelompok besi tempat. Silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok besi tempat. Tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang terakhir, silakan untuk kelompok kuningan mempresentasikan hasil masalah yang diangkat dan penyelesaiannya. Silakan untuk kelompok kuningan bisa ke depan satu kelompok. Silakan, salah satu ada yang menulis, ada yang memperhatikan. Yang bisa langsung ditulis, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuningan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, perhatikan untuk kelompok kuningan, silakan mempresentasikan dan menulis hasil dari pekerjaannya. Kelompok lain bisa memperhatikan, mungkin nanti bisa menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk kelompok kuningan. Untuk kelompok lain silakan memperhatikan. Jadi nanti supaya apa yang disampaikan oleh temanmu kamu juga memahami. Oke, perhatikan semua untuk kelompok yang lain.
Mungkin untuk kelompok lain bisa sambil menyiapkan mungkin pertanyaan apa yang ingin kalian sampaikan nanti bisa. Jadi supaya apa yang disampaikan oleh temanmu, kamu nanti kedepannya juga akan mengerti. Tidak hanya melihat saja, tapi juga mengerti apa yang disampaikan oleh temannya. Oke, sebentar lagi selesai. Baik, bisa perhatikan, semua bisa perhatikan depan. Diketahui suatu benda kuningan dipotong dengan cutter berdiameter 30 mm, Z sama dengan 5 BH. Bidding yang dipakai adalah 54 mm per menit dan SZ sama dengan 0,02 mm per tooth. Hitunglah cutting speednya. Diketahui D sama dengan 30 mm, Z sama dengan 5 BH, S sama dengan 54 mm per menit. SZ sama dengan 0,02 mm, CS belum diketahui. Penyelesaian N sama dengan 1000 kali CS per Pi kali D. CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000 sama dengan 3,14 kali 30 kali N per 1000. S sama dengan Z kali SZ kali N. N sama dengan S per Z kali SZ sama dengan 54 per 5 kali 0,02 sama dengan 540 rpm. CS sama dengan
3,14 kali 30 kali 540 per 1000 sama dengan 50,89 M per menit. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah hanya bisa digunakan dengan jumlah Z 5? Bisa, bahkan dengan jumlah gigi tak terhingga. Oke, perhatikan. Jadi tadi ada pertanyaan dari kelompok aluminium ya. Apakah hanya bisa digunakan untuk jumlah Z5 atau mungkin kurang dari 5 atau mungkin lebih dari 5? Jawabannya Bisa, bahkan dengan jumlah bisa dikerjakan dengan Z bervariatif. Bisa kurang dari 5, lebih dari 5, bahkan tak terhingga. Jadi seperti itu. Jadi jumlah Z tidak berpengaruh. Ya, artinya jumlah Z tergantung kamu ingin membuat giginya berapa atau Z-nya berapa. Artinya bisa dikerjakan dengan jumlah Z yang tidak harus 5. Oke, terima kasih untuk kelompok kuningan. Tepuk tangan dulu kelompok kuningan. Oke, untuk kelompok kuningan bisa kembali ke tempat. Sekian dari kami, kelompok kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil pekerjaannya dan tadi juga mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Untuk masing-masing kelompok, tepuk tangan dulu. Terus untuk evaluasi kelompok aluminium tadi sangat bagus sekali, kelompoknya juga kompak. Terus untuk kelompok besi tuang juga seperti itu. Tadi sangat kompak juga, saya juga mengapresiasi sangat bagus sekali. Terus untuk kelompok besi tempa tidak kalah dengan kelompok aluminium maupun kelompok besi tuang. Dan yang terakhir tadi untuk kelompok kuningan juga seperti teman-teman yang lain. Untuk kelompok aluminium mendapatkan nilai yang sangat bagus yaitu A+. Untuk kelompok besi tuang mendapatkan nilai A. Ya, untuk kelompok besi tempa mendapatkan nilai A+. Dan untuk kelompok kuningan juga mendapat nilai A+. Baik, semoga apa yang kita bahas untuk hari ini menjadi sebuah motivasi dan sebuah pengetahuan yang nantinya akan berguna bagi kalian di kemudian hari. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok kita masing-masing. Oke, untuk selanjutnya silakan untuk buku ataupun peralatan perlengkapan yang masih kalian bawa bisa dihubungkan ke depan dan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing seperti semula sebelum dibentuk kelompok. Silakan. Oke, untuk buku bersama hasilnya bisa harus ya. Oke, masih ada yang belum mengembalikan perlengkapannya? Sudah selesai semua ya? Ya, oke. Sekali lagi Bapak apresiasi sangat bagus tugas kalian hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini silakan salah satu pimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu
وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih. Cukup sekian, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.